kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap adanya pengaturan yang ketat terhadap penerapan restoratif justice agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang. Komisi 3 DPR RI mendukung penegakan hukum bagi para pengguna narkoba dengan pendekatan restoratif justice atau penyelesaian tindak pidana melalui perbaikan pada keadaan atau pemulihan kerugian yang diciptakan. Namun penerapan restoratif justice harus diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI ke Palu, Sulawesi Tengah, anggota Komisi 3 Sarifudin Suding menyebut restoratif justice dalam penerapannya perlu diatur secara ketat agar terhindar dari praktek penyalahgunaan wewenang sehingga tujuan untuk mengurangi overkapasitas lapas dapat terwujud terutama di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Jangan sampai juga ada restoratif justice yang disalahgunakan oleh aparat penegak hukum kita. Karena itu memang terbuka ruang sebenarnya kalau dia menyalahgunakan. Padahal tujuan kita bagaimana agar mengurangi para warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini supaya tidak terjadi overkapasitas. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa para pengguna-pengguna narkoba ini itu kan juga sebenarnya korban dari peredaran narkoba ya oleh para bandar-bandar dan mafia. Makanya kita tekankan tadi bahwa yang seharusnya yang jadi fokus bagaimana para bandar-bandar narkoba ini, para mafia-mafia ini, karena memang juga peredaran narkoba di Sulawesi Tengah ini sungguh sangat masif. Kita minta betul baik dari pihak kejaksaan agar memberikan efek jerah terhadap para pelaku-pelaku peredaran narkoba. Tapi kalau hanya sebatas pengguna yang baru 1 kali, 2 kali dan sebagainya, itu kita anggap bahwa dia adalah korban dan itu harus ditangani dengan pola restoratif justice. Sulawesi Tengah dicatat menduduki peringkat keempat nasional dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bahkan, angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah mencapai 2,8%, lebih tinggi dari angka penyalahgunaan nasional yaitu 1,8%. Dari Provinsi Sulawesi Tengah, Panji TVR Parlemen melaporkan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI menilai pentingnya peningkatan pengawasan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dalam mencapai target organisasi. Sekretariat Jenderal atau Setjen DPR RI menggelar pelatihan kepemimpinan pengawas sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kesetjenan untuk mencapai tujuan dan target kinerja pegawai serta organisasi. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI, Asep Ahmad Saifullah berharap pejabat eselon 4 atau setingkat kepala subbagian di lingkungan Setjen DPR RI dapat memahami perannya sebagai pejabat pengawas. Untuk itu pengawasan terhadap kinerja pegawai perlu terus ditingkatkan agar target organisasi dapat tercapai. Artinya dengan pendidikan ini mereka akan lebih pemahaman bahwa tugas utama dari seorang pejabat pengawas itu adalah bagaimana dia mampu mengawasi sumber daya organisasi yang ada di lingkungannya sehingga dapat menjamin bahwa kinerja yang menjadi beban dari atasannya dalam ini kabak dapat terlaksana. Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko berharap diklat bagi eselon 4 ini dapat meningkatkan kinerja pegawai. Jaka menekankan pentingnya jejaring dan kolaborasi serta penguasaan teknologi informasi di era digitalisasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan dan anggota DPR RI serta masyarakat umum. Diklat ini juga menjadi sarana penting untuk kita berjejaring, berkolaborasi dengan instansi lain. Dalam hal ini kita dengan DPD ya. Ini menjadi penting karena sekarang ini banyak kerja-kerja kita yang itu memang tidak bisa dilakukan secara sendiri. Akan lebih efektif, akan lebih cepat apabila dilakukan dengan cara jejaring, dengan kolaborasi. Oki dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI berharap setiap masukan yang disampaikan para peserta bintang orator dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pada pembahasan suatu produk undang-undang yang dibahas di DPR RI.
Anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula mengapresiasi penyelenggaraan lomba orasi bintang orator yang diselenggarakan oleh televisi dan radio parlemen Setjen DPR RI sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat daerah dalam mengawal produk perundang-undangan yang dibahas di DPR RI. Usai memberikan penilaian kepada 9 peserta orasi yang terseleksi dari total 264 peserta, Ratu mengapresiasi pelaksanaan lomba orasi bintang orator yang bertema masukan terhadap RUU tentang pengawasan obat dan makanan ini karena telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan memantau proses pembahasan produk undang-undang. Ratu menyebut, setiap masukan yang disampaikan pada orasi para peserta sangat bermanfaat dan menambah bahan pertimbangan pada pembahasan rancangan undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Saya rasa bagi saya ini sangat penting. Kenapa? Memang sekarang perlu melibatkan masyarakat, ya, masyarakat luas baik itu pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum untuk bisa memberikan masukan, ya, terkait dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas, ya. Karena apa? Ketika undang-undang ini nanti sudah disahkan, kita berharap itu bisa diterima. Tidak ada lagi mungkin judicial review lah, atau mungkin ada suara-suara sumbang atau mungkin suara-suara yang ingin merubah, ya. Tapi benar-benar ini diterima. Ratu berharap sosialisasi penyelenggaraan lomba orasi bintang orator selanjutnya dapat dilakukan lebih masif dengan waktu pelaksanaan yang lebih lama, sehingga dapat menarik minat lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mengikuti lomba ini. Ferdian dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kelancaran arus balik Lebaran menutup proses panjang persiapan dan antisipasi pemerintah dalam melayani perjalanan massal jutaan masyarakat mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Skenario manajemen transportasi darat, laut, dan udara selama masa mudik Lebaran tahun ini sudah membuahkan hasil yang layak untuk diapresiasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Perhatian besar dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kelancaran transportasi Lebaran membuat masyarakat bisa merasakan kelancaran lalu lintas dan menikmati perjalanan mudik yang mereka lakukan setahun sekali melalui Mudik Aman dan Berkesan.
Namun demikian, DPR RI berharap pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas demi kenyamanan pemudik serta keamanan masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 telah usai. Pemerintah dan para pemangku kebijakan transportasi nasional yang mengemban tugas untuk memperlancar arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran telah mengerahkan segala upaya dan sumber daya untuk kelancaran libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Mobilitas masyarakat selama Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar dan aman, di mana sebelumnya berbagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada saat angkutan Lebaran sudah disiapkan dengan baik. Persiapan panjang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan bersama jajaran serta dukungan dari BUMN Transportasi seperti ASDP, PT KAI, Damri, Pelindo, dan Organda dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat pada Lebaran tahun ini. Dari hasil perencanaan, dari pelaksanaannya, lalu kita evaluasi ternyata memang persiapan mereka memang lebih baik dan pada pelaksanaannya mereka memang lebih baik sehingga arus mudik yang kemarin kita jalani menjadi lebih lancar, lebih nyaman. Tentu ini berkat koordinasi dengan berbagai instansi yaitu kepolisian, Kementerian Perhubungan, lalu BUMN yang terkait seperti transportasi dan energi dan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya. Apresiasi secara khusus patut disematkan kepada sejumlah BUMN di bidang transportasi karena telah mendukung serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik. Pelayanan prima diberikan bukan hanya di jalan tol, tetapi juga di kereta api, bandara, dan pelabuhan yang menjadi sarana transportasi umum pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Ya kalau saya rasa sih secara umum ya, tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Kan yang kita khawatirkan tadinya kan setelah pembatasan pandemi COVID, terus kemudian orang sekarang boleh mudik, akan meledak lah seperti itu. Dan memang trafiknya naik hampir 2 kali lipat ya. Juga di kereta api seperti itu. Nah, tapi dengan naiknya trafik ini, penyelenggaraan dari Jasa Marga sebagai operator dan juga kereta api ya, yang juga melayani pemudik bisa kita katakan baik ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Tak hanya BUMN transportasi yang unjuk gigi dalam mengatur kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Sejumlah BUMN karya pun sudah jauh-jauh hari turut mempersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dengan baik. Tadi dari 7 BUMN karya itu mengenai fasilitas mudik kemarin, ya kami sangat mengapresiasi karena semua sudah tanggap, artinya sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga mudik kali ini tidak ada yang bermasalah gitu. Sementara itu, Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan arus balik tahun 2023 ini turun 25% dibanding tahun 2022 lalu. Selain turunnya angka kecelakaan lalu lintas saat mudik, kinerja Polri dalam membantu masyarakat yang kesulitan saat mudik perlu mendapat apresiasi. Terutama jajaran polisi yang berada di pos-pos pengamanan maupun pos-pos pelayanan yang turun secara langsung membantu masyarakat saat arus mudik maupun arus balik. Ini merupakan langkah yang cerdas, langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat membantu masyarakat Republik Indonesia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada yang jatuh sendiri dari motornya, dibantu, ada yang kempes ban mobilnya, ban motornya, dibantu oleh kepolisian, diangkut, kemudian dibawa ke tempat tambal ban, itu top sekali. Bahkan ada yang kesasar pula, diperbaiki dan diarahkan ke tempat yang benar.
Secara keseluruhan, dapat dikatakan arus mudik dan balik tahun ini berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pemerintah tak boleh jumawa. Sejumlah catatan minor permasalahan selama arus mudik dan balik perlu diperbaiki. Momentum baik ini perlu dipertahankan, sejumlah kekurangan harus ditambal. Inovasi dan terobosan masih diperlukan agar pengelolaan arus mudik dan balik lebaran tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan lebih lancar. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global COVID-19. Akan tetapi, pemirsa, penyakit ini terus diwaspadai dan menjadi ancaman serius. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Hayu. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh mismatching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, Ya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Seli Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan Komite Darurat WHO pada Kamis lalu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula mengungkapkan pemerintah tetap harus waspada dan melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, terutama varian baru. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, yaitu Umam Hidayat. Baik pemirsa, baru-baru ini WHO telah mencabut status kedaruratan COVID-19 global, dan seperti kita ketahui bersama bahwa status kedaruratan COVID-19 global ini ditetapkan oleh WHO sejak bulan Januari 2020 lalu. Dan di Indonesia sendiri saat ini telah banyak kelonggaran terkait peraturan protokol kesehatan COVID-19 seperti kebebasan masyarakat untuk menaiki transportasi udara tanpa harus menunjukkan hasil swab test dan juga tidak diharuskan untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana kelanjutan COVID-19 saat ini, kita langsung saja berbincang dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Ratu Ngadu dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II.
Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait pencabutan status kedaruratan COVID-19 oleh WHO tersebut Ibu? Iya, baik terkait dengan pencabutan status kedaruratan, ya kita mungkin berpikir WHO punya penilaian tertentu ya. Sebagai bangsa Indonesia memang ya kita bisa ngikut aja, tapi tentu tidak bisa serta-merta langsung kita bebas ya, karena memang beberapa waktu yang lalu kita tahu pasca Lebaran ya itu cukup ada lonjakan kasus varian baru BBX ya. Nah ini menjadi persoalan. Oleh karena itu walaupun sudah dicabut ya statusnya, namun diharapkan pemerintah tetap masih melakukan beberapa upaya, dalam artian ya pertama protokol kesehatan mungkin masih tetap kita jalankan ya, apalagi di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian. Berikutnya vaksinasi kita melihat angka vaksinasi kita untuk booster kedua itu masih berada di angka ya masih di bawah. Nah ini memang harus digenjot lagi ya, karena kita tahu bahwa imunitas untuk vaksin itu kan kurang lebih 6 bulan ya. Nah ini yang menjadi persoalan agar benar-benar dipastikan seluruh masyarakat Indonesia itu sudah mendapatkan akses vaksinasi yang lengkap sampai booster kedua. Baik Bu, lantas bagaimana perhatian serta kesiapan pemerintah untuk menghadapi transisi jika pandemi COVID-19 ini menjadi endemi? Kalau dari kesiapan pemerintah sih saya berpikir pemerintah sudah sangat siap ya, karena memang pengalaman cukup yang lalu ya, apalagi dari upaya vaksinasi dan lain sebagainya, penyiapan fasilitas kesehatan juga sudah sangat bagus ya, dan kita yakin bahwa pemerintah sanggup ya dan siap untuk menghadapi masa endemi. Baik Bu, seperti yang saya ketahui hingga saat ini, untuk saat ini di transportasi umum masih diwajibkan untuk menggunakan masker Ibu. Apakah mungkin masyarakat dapat terbebas dari masker sepenuhnya walaupun ancaman dari COVID-19 ini masih ada? Saya pikir kalau menggunakan masker itu memang masih diperlukan ya, karena memang kita berada di kerumunan atau di fasilitas umum, ini kita tidak dapat memastikan apakah semua yang ada itu sehat ya. Nah apalagi kita tahu bersama bahwa pasca yang saya katakan tadi, pasca libur Lebaran kan ada varian baru BBX yang sudah masuk ke Indonesia. Nah ini memang perlu berhati-hati. Terima kasih Bu. Ya. Baik pemirsa, itu tadi sekian laporan dari saya Umam Hidayat beserta kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Nazir dan selamat sore pemirsa, dan kita akan melihat apa saja menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan DPR RI meminta Kemnaker untuk turun tangan atasi dugaan pelecehan seksual karyawan kontrak di Cikarang. Anda dapat melihatnya dalam layar kaca Anda saat ini, berita-berita yang tengah menjadi sorotan di headline media online, di mana ada anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prastiani Aher menanggapi soal dugaan terjadinya staycation atau menginap di hotel bareng atasan bagi karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Dan menanggapi hal tersebut, Neti mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Neti mendesak agar Kemnaker Republik Indonesia mengambil alih dan memberikan perhatian khusus pada kasus tersebut. Menurut Neti, Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan harus ampuh untuk menindak segala bentuk tindak kejahatan seksual yang terjadi di tengah masyarakat. Lalu di berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu pemerintah dan DPR RI berupaya agar kuota haji Republik Indonesia terus bertambah. Kalau Anda melihat dalam layar kaca Anda saat ini, di sini ada Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi yang meyakinkan para jamaah calon haji bahwa pemerintah bersama DPR RI akan terus berupaya untuk menambah kuota haji Indonesia. Hal ini diungkapkan pada saat menghadiri bimbingan dan manasik haji di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Minggu 7 Mei 2023. Dirinya juga mengatakan tidak hanya di Jeneponto dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang daftar tunggu hajinya mencapai puluhan tahun, namun juga daerah lainnya di Indonesia mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu, ia meyakinkan masyarakat, khususnya jamaah calon haji agar tetap optimistis jika penambahan kuota haji akan didapatkan. Sebagaimana kita ketahui pemirsa bahwa pemerintah Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jamaah haji. Tambahan ini sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi, dan namun demikian Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak Arab Saudi dan akan segera membahasnya bersama dengan DPR RI. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI yang meminta Kemnaker turun tangan atasi dugaan pelecehan seksual karyawan kontrak di Cikarang, serta pemerintah dan DPR RI berupaya agar kuota haji RI terus bertambah. Saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.